Inilah satu kabupaten yang berada di ujung utara Sulawesi Selatan, menyandang sebutan sebagai jantung Sulawesi karena letaknya di simpang provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, Luwu Utara. Dari ibu kota provinsi jaraknya sekitar 480 km. Perjalanan darat memakai mobil memakan waktu sekitar 9 jam kurang lebih. Kabupaten Luwu Utara merupakan sebuah kabupaten di antara sejumlah daerah penerima program hibah pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau PSDABM yang merupakan bagian dari proyek kemakmuran hijau MCA Indonesia. Inisiatif energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam dan pertanian berkelanjutan adalah fokus utama proyek ini. Program ini akan diimplementasikan di 9 desa yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sabang dan Kecamatan Rongkong. Kecamatan Sabang yang terletak di ujung sebelah barat merupakan pintu gerbang Kabupaten Luwu Utara dari arah Makassar. Memiliki luas wilayah sekitar 525,8 km persegi. Sabang berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit. Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Sabang mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian. Sebagian besar warganya hidup dari bertani, berkebun. Kakao merupakan tanaman komoditas utama yang banyak dikelola oleh masyarakat. Selain kakao yang sudah jadi ikon Luwu Utara sejak dulu, komoditi seperti kelapa sawit hingga sagu juga masuk dalam komoditi tanaman perkebunan unggulan. Sagu merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat Luwu Utara. Ada pula yang mengusahakan gula aren, di mana sebagian besar warga mengusahakan gula aren sebagai pendapatan sampingan. Proses pengolahannya pun masih sangat sederhana. Sayangnya populasi pohon aren dan sagu telah menipis karena telah beralih fungsi menjadi kebun kakao. Sabang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kakao di Luwu Utara. Tak heran, sebagian besar warganya menggantungkan hidupnya pada kakao. Sejarah perkembangan komoditi kakao di daerah ini pun dimulai dari tahun 80-an. Banyak petani dari luar seperti Enrekang, Pangkep, Bone-Bone berbondong-bondong masuk ke daerah ini mencari lahan untuk bertanam kakao. Pertengahan tahun 90-an, sebagian besar bentang alam Kecamatan Sabang telah didominasi oleh kebun kakao monokultur. Era kejayaan petani kakao mencapai puncak pada krisis ekonomi 1998. Jadi awal penanaman coklat itu berkisar tahun 90-an. Ya, 90-an, bahkan ada yang sudah tanam di 85. Karena di sini rata-rata kan lihat teman-teman yang sudah berhasil di luar itu, nah, makanya dia ikut tanam coklat dan alhamdulillah puncak kejayaan coklat itu kalau tidak salah waktu 1999 pada saat krisis moneter, yang di situ Pak masyarakat sini alhamdulillah kalau panennya itu berlimpah. Masyarakat di sini Pak tidak kenal yang namanya krisis. Namun beberapa tahun terakhir, petani kakao mengalami sejumlah masalah. Kondisi tanaman yang sudah tua, serangan hama penyakit mengakibatkan menurunnya hasil panen. Hal ini tidak hanya merugikan, namun membuat petani frustasi hingga memutuskan untuk beralih pada tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tahun 2006, itu masyarakat sudah mulai tinggalkan itu karena itu pengaruh produksi juga sudah berkurang. Hama penyakit semakin banyak, utamanya itu penyakit itu keras buah, ya biji keras. Dia bilang orang di sini kanker buah. Setelah tahun 2006 itu
mereka tinggalkan, ada yang bercocok tanam, ada yang ke jagung, tapi ada sebagian juga ada yang tanam lada. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengembalikan produktivitas kakao, salah satunya melalui Gernas Kakao. Namun, oleh sebagian petani, program ini dinilai belum sepenuhnya optimal mengembalikan kejayaan kakao. Tidak salah, ada dari pihak pemerintah itu menggalakkan yang namanya Gernas. Ya, Gernas mengupayakan kakao itu disambung samping istilahnya. Ya, tapi hasilnya sekarang masih ini. Ya tidak sama seperti masa-masa yang 90-an itu, Pak. Saat kakao dianggap tidak lagi memberikan hasil maksimal, banyak petani yang mulai beralih pada tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti lada misalnya. Lada atau merica sendiri mulai dikembangkan sejak 2 tahun terakhir. Namun, saat ini petani terkendala oleh ketersediaan dan kapasitas petani untuk memproduksi bibit unggul secara mandiri, karena rendahnya pengetahuan serta kurangnya informasi mengenai budidayanya. Berada sekitar 50 km arah barat kota Masamba, inilah Kecamatan Rongkong. Terletak di antara Kecamatan Seko dan Sabang, memiliki luas 686,5 km persegi, didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian antara 900 hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Warga Rongkong mayoritas masyarakat agraris dengan mata pencarian utama bertani dan berkebun. Kondisi lingkungan yang bergunung-gunung membuat sistem pertanian dibuat dalam bentuk sengkedan atau terasering yang bertingkat-tingkat. Kesuburan tanah dan iklimnya yang sejuk membuat tanah di wilayah ini mudah ditanami. Salah satunya tanaman yang tumbuh subur adalah kopi. Kopi adalah komoditas utama di daerah ini. Kopi dipanen 1 tahun sekali. Dibanding kopi di daerah lain, produksi kopi Rongkong masih terbilang kecil. Dalam setahun rata-rata produksinya baru mencapai 246 ton. Sejauh ini pemasaran kopi produksi warga di Kecamatan Rongkong masih sekitaran Luwu Utara. Infrastruktur jalan yang masih rusak menjadi salah satu kendala pemasaran. Sumber daya alam yang paling menonjol khususnya di Desa Komba ini, terutama kopi. Ya, kopi setiap musim itu luar biasa hasil petani itu, tetapi yang kurang menguntungkan itulah akses jalan, kemudian ini persoalan harga naik turun tidak menetap. Selain kopi, masyarakat juga mulai mengembangkan tanaman lada. Lada menjadi tanaman primadona petani saat ini. Sudah mulai masyarakat sini tanam merica, bahkan tidak ada rumah tangga yang tidak tanam merica. Iya. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani, OWT dengan dukungan dari MCA Indonesia akan mempromosikan praktek pertanian berkelanjutan, pengolahan sumber daya alam dan energi terbarukan yang akan meningkatkan aktivitas produktivitas rendah karbon dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan yaitu pengembangan mata pencaharian rendah emisi berbasis agroforestry. Di dalam proyek MCA Indonesia ini, kami mencoba membuat pendekatan atau intervensi dalam 2 skala. Pertama, skala tapak, yaitu memperbaiki, meningkatkan semangat petani kakao untuk bertani kembali ke kebunnya, bukan hanya satu jenis kakao yang monokultur yang sangat rawan terhadap penyakit, namun juga menghadirkan berbagai komoditas-komoditas lain yang selain untuk meningkatkan pendapatan petani, juga untuk memperbaiki kondisi ekologis setempat, di mana saat ini kita tahu bahwa petani di sana sudah mengenal lada, cengkeh, namun berbagai upaya-upaya peningkatan komoditas ini belum bisa meningkatkan penghasilan dengan bagus karena permasalahan-permasalahan teknis, misalnya kurangnya pelatihan, kurangnya pemahaman, dan juga bibit-bibit unggul yang kurang di dalam mensuplai ini. Untuk itu di dalam skala tapak
UWT bersama Waslit nanti, kita akan melatih petani untuk membuat bibit-bibit unggul yang bisa diproduksi oleh petani setempat sehingga tidak tergantung pada bibit-bibit unggul dari luar, dan bibit-bibit unggul tadi itu akan mengefisienkan proses produksinya. Dengan demikian dihasilkan sebuah produk dengan produktivitas yang tinggi dengan input yang lebih murah. Dan kedua adalah pengolahan sumber daya berbasis masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat didorong untuk secara bersama, bukan hanya pada satu desa, tapi juga antar desa dan antar kecamatan, untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi lingkungannya melalui rehabilitasi hutan dan restorasi hutan. Masyarakat di sekitar itu Pak, sekarang untuk kondisi existing adalah pekebun kakao semua Pak. Kebun kakao. Harapan kita dengan adanya ini sangat bisa membantu pemerintah. Untuk keberlanjutannya itu adalah kita, pemerintah daerah. Kemudian sharing ini bisa kita menghemat anggaran yang tadinya semuanya harus APBD, dengan adanya ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perubahan pola pikir melalui OWT. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan mewujudkan ekonomi hijau.